Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama tim Misteri Dua Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat bersilaturahim kembali bersama tim Misteri Dua Alam, tentunya yang akan mengajak pemirsa untuk mengikuti segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan jangan lupa sholawat beri salam. Mari kita doakan semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, para pencinta konten kami tim Misteri Dua Alam, sebelum kami melanjutkan kegiatan pada malam ini, tentunya kami tetap selalu mengajak pemirsa untuk saling bekerja sama, yaitu bantu kami dengan cara subscribe channel kami ini, aktifkan lonceng notifikasinya, jangan lupa like, comment, and share. Baik pemirsa, pada malam ini kami ingin mengajak para pemirsa semuanya untuk berjalan-jalan. Kita akan mengunjungi di suatu lokasi di mana di daerah Kabupaten Oku Timur, tepatnya di Kecamatan Belitang. Di sini kami menemukan ada pemerhati benda-benda pusaka. Dan ini bukan hanya pemerhati, tetapi dia memiliki beberapa pusaka yang cukup banyak pemirsa. Tentu pemirsa akan penasaran. Mari kita bersama-sama untuk bersilaturahmi ke rumah beliau. Tentunya bersama saya, Abam. Sebelah kanan saya, Abah Hulum, Bagus Hulum. Selanjutnya adalah tim Misteri Dua Alam, Mas Ahmad. Dan di sebelah kiri saya, praktisi, juga seorang praktisi masalah batu akik pemirsa. Insyaallah nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga, yaitu Kang L. Nah, ada juga kameramen kita, dan tidak lupa supranatural muda kita, yaitu Mas Ahmed Bagus Alfanaim. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mengunjungi kediaman pemerhati benda-benda pusaka yang ada di, kebetulan berdomisili di Oku Timur, tepatnya di Kecamatan Belitang. Mari pemirsa, ikuti bersama. Assalamualaikum. Inilah kediaman yang kita masuk, pemirsa. Alhamdulillah belum ada yang mas. Assalamualaikum. Ya Allah, kita negara yang rusak ini. Misalnya lihat cerita aku berangkat ke sini. Ini Muhammad. Ini mas. Bagus duduk. Tunggu juga mas, akhirnya. Bisa. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di kediaman pemerhati benda-benda pusaka yang kami maksudkan. Tentu pemirsa sangat penasaran sekali dengan apa yang ingin kami lakukan pada kunjungan pada malam ini. Mari kita langsung salam-salam sapa pada beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Panggilannya dengan siapa nih? Dengan Mas John. Mas John. Baik. Mas John,
Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Mas Jon ya? Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kedatangan kami di sini yang pertama itu bersilaturahim. Di sini kami para kru tim Misteri Dua Alam memang sengaja datang ke sini karena kami mendengar informasi bahwasanya Mas Jon ini adalah seorang pemerhati benda-benda pusaka seperti keris maupun yang lain-lainnya. Tentu sangat penasaran bagi kami, dan di sini kadang kami ingin berbincang-bincang lebih jauh, lebih dalam, supaya pemirsa juga khususnya yang ada di Kabupaten Oku Timur yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang benda pusaka bisa konsultasi dengan Mas Jon. Baik, izin bertanya Mas Jon ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi Mas Jon, kalau boleh kami bertanya, pertama Mas Jon ini mengenai, mungkin pemirsa juga penasaran, seorang pemerhati, usianya sekitar berapa sekarang? Kalau usia masih Mas 40 sekarang. Masuk 40 Masih ya? 40 sekarang. Itu sudah dalam Islam tuh ya sudah kedewasaannya nih. Sudah kedewasaan ini insyaallah. Jadi mungkin kita langsung aja, sejak kapan Mas Jon ini katakanlah menyukai, katakanlah memperhatikan atau pemerhati masalah benda-benda pusaka ini? Ini sekitar tahun 2017 ini Mas. 2017 itu sekitar bulan 10 mulai awal tertarik belajar ini pusaka ini, karena ceritanya begini kan. Jadi saya itu pertama kali hobi motor antik gitu kan. Hobinya? Hobi motor antik. Motor antik itu Motor antik yang maksudnya? CB. Oh, motor antik. Motor antik, Masya Allah ya. Nah, jadi asal muasalnya itu tidak sengaja, karena saya tahu itu ada teman, salah satu modifikator bengkel di Blitar ini, itu nawarkan, karena dia tahu saya itu hobi motor antik gitu kan, CB waktu itu mau CB racing dulu waktu itu, CB racing. Beliau nawarkan, katanya Mas Jon, ada benda antik gitu katanya kan, benda apa gitu kan, main ke rumah katanya gitu. Nah itu rupanya ditunjukkan sama salah satu teman tadi yang modifikator motor ini, ada sebilah keris. Nah saya nggak tahu ini apa ini sebenarnya gitu kan, ini benda antik apa, ini tua nih kata bilang gitu kan. Nah dari situ saya tanya sama ada teman yang rupanya memang dahulu belajar ini pusaka keris itu, Keasan namanya, Keasan, orang Palembang. Nah di situ saya tanya lewat chat gitu kan, messenger, ini apa ini Kak, gitu kan, benda antik apa ini keris katanya bilang gitu. Keris ini keris apa bilang gitu. Oh ini keris, bilangnya ini keris ini jenis keris Kamardika. Nah ternyata keris itu tidak hanya sekedar tua sepuluh gitu, tapi ada pembagi-pembagiannya. Nah dari situ saya timbul rasa ingin tahu loh, oh berarti ada satu ruang kehidupan dunia ini yang tidak saya ketahui, yaitu tentang pusaka gitu. Dan dari itu saya belajar, ya bertanya-tanya dengan Kak Asan itu namanya, Kak Asan Lintan namanya. Dari situlah saya mulai tertarik, berarti oh ada satu sisi budaya dari budaya kita ini yang tidak saya ketahui gitu. Maka saya ingin menggali gitu kan, jadi secara sudut ilmiah begitu kan, banyak bertanya dengan teman-teman yang lebih dahulu belajar sepuh, kemudian masuk ikut ke grup Facebook yang tentang bagian grup pusaka gitu kan. Nah saya belajar, kemudian ini juga apa, beli buku secara ilmiah. Jadi ternyata keris itu ada berbulu, ada sudah secara akademik sudah ada isi Solo. Itu ada jurusan tentang ini, yang perkerisan itu. Masya Allah. Nah dari situ saya belajar itu kan, dari secara seni budaya, secara sudut ilmiah seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, ternyata Mas Jon ini sejak 2017 sama awamnya seperti kita semua, yaitu tadinya belum mengetahui sama sekali perihal tentang keris ya. Pertama kali pusaka yang diberikan keris ya, yang keris itu ditunjukkan sama teman tuh keris ya. gitu. Masya Allah. Nah jadi pemirsa,
beliau ini awalnya ya belum sama seperti kita, tidak katakanlah belum mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama kayak keris itu tadi. Tapi beliau selalu ingin menggali dengan cara belajar, banyak-banyak belajar, sehingga sampai sekarang ini beliau ini sampai dikenal di masyarakat pemerhati. Jadi masalah pusaka bukan hanya mengenal bentuk fisik, bahkan sejarahnya asli atau tidaknya, bahkan sampai ke dalam-dalamnya beliau lebih paham. Tentu pemirsa penasaran, terus ikuti. Selanjutnya, yang disukai dari benda-benda pusaka ini dari Mas Joni apa kira-kira? Apakah, kan biasanya kalau orang-orang pada umumnya itu tuh khasiat, kalau kita punya kayak keris empu gandring misalkan, ini bisa apa kayak gitu ya. Nah, kalau Mas Jon sendiri apa yang disukai dengan memerhatikan benda-benda pusaka ini? Jadi begini Mas, kalau selama saya belajar tentang keris pusaka itu ada beberapa dimensi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang membuat tertarik. Pertama, kalau dari sudut ini kan warisan nenek moyang kita. Seni tempa metalurgi ini diakui oleh Badan Kebudayaan dari PBB. Badan Kebudayaan. PBB, sehingga dia UNICEF sudah mengeluarkan sertifikat bahwa warisan keris ini adalah asli ilmu Indonesia. Seni tempa, walaupun ada yang mirip dengan kita itu, yaitu seni tempa pamor, mirip, tapi bangsa Indonesia ini, Nusantara nenek moyang kita ini itu diakui, sehingga ada hari keris secara nasional seperti itu. Masya Allah. Itu di setiap bulan, kalau nggak salah bulan November itu ada peringatan hari keris itu. Nah, seni tempanya itu. Dan jadi yang disebut sini adalah seni tempanya. Karena jadi perpaduan antara bagaimana nenek moyang kita itu di zaman yang dulu mungkin lebih susah dalam menempa suatu benda pusaka keris itu ada keuletan, kreativitas yang mungkin pas kita pelajari itu lebih mendalam itu. Maka ada istilah itu tradisi seni tempa ini tetap berkelanjutan sehingga ada perguruan tinggi negeri yang khusus untuk jurusan keris seperti itu kan. Jadi sampai gitu juga dia ada unsur seni budayanya, seninya, estetikanya, ada keindahannya seperti itu. Keindahannya seperti itu. Kalau dia keindahannya itu sehingga dia menjadikan satu jati diri suatu bangsa seperti itu. Orang Melayu itu, ini filosofi orang Melayu ya, karena ini orang Melayu. Orang Melayu itu tuh tidak akan lepas dari kata-kata tanjak. Artinya apa itu tanjak? Ya, tanah bumi yang dipijak seperti itu. Oh iya, tanjak. Kemudian Quran. Jadi sebagai agama, pedoman hidup, tuntunan kita seperti itu. Kemudian keris itulah yang jadi juga ciri khas dari seorang Melayu yang menunjukkan jati diri seperti itu. Makanya filosofinya orang Melayu itu kerisnya di depan, sifatnya terbuka seperti itu. Ya, terbuka seperti itu. Tetapi hulunya, leadernya atau handle-nya itu diletakkan ke dalam, diarahkan ke dalam, bukan keluar. Itu ada filosofinya, ada filosofi sendiri jadi seperti itu. Walaupun kalau di Jawa, tradisi Jawa kan lebih cenderung ke belakang gitu kan, ya, belakang gitu. Iya. Itu kan ada sesuai karakter. Kalau orang Sumatera itu, orang Melayu itu lebih banyak terbuka apa adanya seperti itu, ke belakang seperti itu kan. Tetapi bagaimanapun juga tetap ada norma-norma yang disembunyikan, yang ya misalnya kesopanan yang ditanamkan juga di handle-nya itu. Handle itu makanya di samping atau ke belakang ketika dipakai. Kecuali untuk sultan atau raja. Sultan raja itu hulunya ke depan. Itu bedanya itu. Seperti para wali itu di depan semua. Depan semua. Tapi kalau bangsawan, rakyat biasa yang memakai keris itu dia harus ke dalam. Hulunya harus ke dalam hulunya itu.
kalau ketika dipakai seperti itu. Berarti anu ya Mas ya, hampir sama dengan apa ya namanya? Topi. Topi itu yang tradisional seperti ini Blankol dari Jawa Iya. ya. Madura ada yang di Iya. sampai sini Kelencip. Kalau wilayah Sumatera mayoritas di sini seperti Lincip. Iya, tanjangnya ya. Kalau seperti sama Taman Pakai itu Mendeng itu mendeng. daerah Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Macam Masya Allah. falsafahnya gitu. Iya, falsafahnya masing-masing ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Mas Don ini tertarik untuk memperhatikan benda pusaka, baik itu keris ataupun yang lainnya, bukan karena apa namanya Sekedar hobi. khasiat atau apa, tapi memang seni, ya seni. Pemerhati. Seni budayanya itu memang indah, dan beliau ini memang menyukai tentang seni-seni keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lebih penting anu Pak Ustaz. Gimana? Dia itu pemerhati peninggalan tradisional nenek moyang kita. Mungkin gitu. Benar-benar ya. Itu salah satunya juga. Beliau itu istilahnya tuh mempertahankan, Ingin membudayakan. ya peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu. Jadi keris ini Jati diri sebenarnya hakikatnya adalah jati diri Iya, kita seperti sama. itu. Bahasa simbolnya itu Kak. itu sudah lama ya kalau sejarah masalah perkerisan ini, dari zaman kerajaan ya kalau nggak salah ya. Kalau nah gini, makanya dari kita belajar itu maksudnya Gus itu kalau belajar juga itu kan di samping kita bertanya, banyak bertanya yang sesepuh yang berdanam sesepuh sebagai kita istilahnya tabayun lah istilahnya kan, tabayun. Dia juga secara ilmiah ada buku referensi rujukan kita. Ternyata bukan hanya orang kita sendiri yang mempelajari, yang membuat karya ilmiah tentang keris ini, tetapi juga bangsa luar juga. Di luar ada. Dari luar juga ada, bahkan ada yang ini contohnya, dia ada beberapa buku silakan di paling Ya, bisa lihat. ini contoh buku. Tadi yang ditulis itu tentang tradisi Tradisional, tradisional. iya, dari ini. Jadi Nusantara ya. ya, contoh ini Enggak Ustaz. Ya, enggak apa-apa. ini beberapa buku tentang keris. Jadi pemirsa, beliau ini bukan hanya paham Mencintai hanya dari perkataan-perkataan, tapi beliau ini memang memiliki dasar-dasarnya pemirsa, yaitu panduan buku kitab-kitab masalah perkerisan. Masya Allah, sebanyak ini pemirsa. Nah, silakan lihat kalian. Nah, Jadi ilmu bumi Indonesia, senjata tradisional, nah seperti ini. Berarti kalau andaikan memang punya ilmu itu ilmunya sangat bersanad gitu Mas ya. iya, jadi nah ini contoh karya yang ditulis oleh bangsa orang luar. The Weapon and the Fiction Arts of Indonesia, Don Draeger. Ini juga sama penulisnya, Don Draeger, Chris and Other Malaysian Weapons. Ini bahasa Inggris. Jadi tidak hanya sekedar kita sendiri, tapi orang luar juga tertarik. Berarti di luar negeri memang banyak tertarik gitu. peninggalan tradisional Iya, Mas ya. nah, makanya kita bertanya loh, orang luar saja tertarik gitu kan, untuk belajar gitu. Kenapa kita sendiri yang Bumi Putra, kenapa tidak ini belajar? Masuk akal Mas, karena Iya. kami pernah dapat cerita Mas. Alat musik yang paling sulit dan paling sulit ditemukan cuma di Nusantara. Masya Kan dari yang dari kita dari logam Iya, di Nusantara. iya. Enggak ada di Indonesia di Luar dunia. dunia ini. Logamnya tinggi kan. Nah ini contohnya, Chris ini dapat dari sepuh dari Banyuwangi, kirim oleh beliau. Ini Sampai Banyuwangi, berarti semua Nusantara punya sampean Mas. Ini dari sepuh Banyuwangi yang memberikan referensi ini, coba silakan dibaca katanya. Jadi dikirim oleh beliau seperti ini. ini ya. Iya, itu kan Cibalat. Chris and Coba Draeger. pemirsa, Masya Allah. Keris Jawa dari Banyuwangi, terbitannya aja tahun 1910 pemirsa. Tentu kita semua belum lahir. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar pemerhati, tapi memang paham betul dasar-dasar. Ada masalah pakemnya ya. perkerisan. Ada pakemnya ya, nek Jawa-Jawa ini pakem ya. Pakem ya kalau bahasa Jawanya. Iya. Bermacam-macam kitab masalah perkerisan.
fotokopi manuskrip ini dapat dari Nah, ini Jember. tulisan Tulisan Jawa, Jawa, asli Jawa. Panosaroko. Masya Allah bisa. Ini saya itu dapat dari teman dari Jember ini. Iya, sebenarnya masih tulisan asli. Asli Dari karena ini motif-motif pamor. Dari setiap negara ada, dari seluruh Nusantara ada juga Mas. Masya Allah. Ini motif pamornya. Kelasnya. Luar biasa. Selain Nah, ini contoh buku-buku, panduan-panduan, apakah Mas John ada memiliki guru? kalau istilah Oke. itu lebih cenderung ke mentor. Mentor kan itu Iya, kan. iya. Kalau kita kan bertemunya di via Oh iya, iya. Nah, Karena ini- jarak ya. Via jarak. Jadi mentor, pembimbing istilahnya. Kita pembimbing juga ya. Ini terbitan ini Yayasan Pengetahuan tentang pokok paduungan. Ini ilmiah nih. Pas penelitian ini. Japanologi. Masya Ini terbitan dari mana ya? Ini dari ini Jogja. Oh, dari Jogja. Masalah dari Jogja, dari luar negeri semua Jadi ada. pemirsa, kalau pemirsa di rumah memiliki pusaka yang namanya keris, ingin mengetahui keasliannya, asal usulnya, silakan pemirsa langsung menghubungi kami tim Misteri Dua Alam Nanti diangkat untuk sama pakarnya. kami bimbing Bukan pakar sebenarnya, Gus. langsung ke Pemerhati Riau Mas John. pemerhati. Ya, Si karena pembaca juga beliau sebenarnya. insya Allah mendetail masalah perkerisan dari kita-kitanya aja. Baik, mungkin cukup ini Mas John. Nah, Subhanallah. ini yang terbitan dari Masya Allah. Masya Star Allah. Wars Plus. Ini tentang ada juga yang membahas tentang dia tentang keris dan juga budaya ini. Nah, ini contohnya. Ini hasil penelitian dari Thomas Alphonse Plus Luar biasa. di Star of Java. Masya Allah. Nah, Apa ini. bukunya. Luar Pemirsa, Nah, ini kita ada. ngelihatnya aja, Masya Allah Nah, tulisannya. ini. Dia bentuk keris ini Maaf Mas, kami tanya. Ini kan sudah dari berbagai penjuru pelosok suku bahkan di luar negeri sampai Nah, punya toh bukunya. Kami sekarang tanya, yang asli sampai kan orang asli sini toh, sini ada orang asli. Budaya dari asli tanah air sini kira-kira ada nggak Mas? Kalau jadi begini Mas, kalau dikatakan budaya asli itu kan kalau rekan nggak salah budaya itu kan aslinya kan budi dan daya. Ah, betul. Budi artinya baik, daya Ya. itu asli kreasi kita begitu Ya, kan. betul. Nah, jadi kalau dari namanya budaya itu pasti saling mempengaruhi, Nah, iya, betul. saling mempengaruhi seperti itu. Dan budaya saling mempengaruhi. Contoh di sini, kalau di sini kan dari segi budaya itu kalau melihatnya itu sebenarnya ada yang ini yang asli. Asli. Nah, ini Sriwijaya lah cara bahasanya ya. ini bahkan jauh dari Sriwijaya Oh, sebelum Sriwijaya, Mas. muncul Luar kerajaan biasa. Koying, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Palembang. Nah, ini Berarti sebelum ada nama Komering Pak ya? ini contoh, ini hasil penelitian yang menemukan bahwa nenek moyang kita dulu manusia awal itu sudah menemukan kebudayaan. Ini contohnya. Nah, keluarga beliau ya, ini di tepian Sungai Ogan. Pernah kita pelajarin Iya, kayak betul. gini Nah, ya iya. di dalam pendidikan kita. Ini contoh kecil, tetapi ini budaya ini kan saling pengaruh dari luar juga. Ini dari batu Mas ya? Iya, dari ini enggak, ini kapal dari perunggu. Iya, ini kapal perunggu. Gus ini, perunggu ini. Sebelum mereka mengenal besi Iya, apa ini. Nah, ini tembikar begitu kan. Kalau dulu seperti ini, kalau sekarang seperti ini jadinya kan. Nah, seperti itu. Iya, nanti kita Nah, Baik, pertanyaan terakhir ini tentu pemirsa penasaran ini. Selain memiliki buku-buku panduan ini, apakah Mas John punya katakanlah pusaka-pusaka yang dimaksud keris-keris gitu? ya kalau dikatakan keris pusaka itu ya ini Ada. silakan di Tentu nanti pemirsa penasaran. Setelah ini kita akan melihat pusaka-pusaka punya Mas John yang katanya puluhan dan bermacam-macam jenis ya, ratusan ya, sebenarnya kalau dari awal itu ratusan, bahkan macam-macam jenis. Ini pemirsa tentu penasaran, ikuti terus kelanjutan ini di Part 2. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment,
and share. Pemirsa, tonton sampai habis channel kami ini. Kita akan lanjut, tidak akan lama lagi ke sesi 2-nya. Pemirsa akan kami ajak untuk menelusuri, melihat, sekaligus langsung terjun. Mungkin akan melihat langsung jenis-jenis pusaka yang dimiliki oleh Mas John. Baik pemirsa, kami dari tim Misteri Dua Alam, Mas John, untuk saat ini kami cukup dulu sekian. Mohon izin besok kami kesini lagi untuk melihat langsung pusaka-pusaka yang Mas John miliki ya. Baik pemirsa, itu saja coba sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi di part 2. Baik pemirsa, kami tim Misteri Dua Alam ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dari segala macam bahaya dan penyakit, dan semoga kita selalu diberikan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.